warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saudara Tenggardianto, mahasiswa akuntansi P2K Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan melakukan review dan analisis kritis artikel seminar penelitian akuntansi dengan judul penelitian pengaruh corporate social performance business strategy, blockchain, dan corporate sustainability terhadap economic performance. Untuk isu penelitian sendiri, dalam era perekonomian pasar seperti sekarang ini, persaingan bisnis di Indonesia telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dengan bertambahnya jumlah perusahaan dalam negeri maupun perusahaan luar negeri yang membuat persaingan dalam dunia bisnis sangat ketat. Research gap-nya, economic performance, kinerja ekonomi merupakan kinerja perusahaan secara relatif dalam suatu industri yang sama yang ditandai dengan return tahunan industri yang bersangkutan. Fenomenanya bentuknya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA merupakan tonggak bagi penerapan liberalisasi ASEAN sebagai pasar dan basis produksi tunggal, single market and production base, bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN. Pada poin ini kritik tidak ada, karena peneliti sudah cukup jelas menjelaskan isu penelitian, research gap, maupun fenomena dengan baik. Untuk artikel-artikel utama yang menjadi referensi sendiri tidak ada kritik karena peneliti sudah cukup jelas menjelaskannya sehingga dapat menjadi referensi seperti 3 poin yang ada di atas, bisa baca. Lalu untuk novelty atau kebaruan sendiri dari hasil penelitian ini adanya sebuah hubungan antara corporate social performance pada kinerja ekonomi yang apabila perusahaan telah mengungkapkan corporate social performance dalam laporan tahunan perusahaan atau media informasi yang akan diterima perusahaan, yaitu membuat citra perusahaan baik di hadapan investor. Pada poin ini peneliti sudah cukup menjelaskan secara jelas novelty atau kebaruan penelitiannya. Untuk perumusan masalahnya sendiri tidak ada kritik karena peneliti sudah cukup jelas untuk menjelaskan perumusan masalah ini yang dapat membantu pembaca mengetahui perumusan masalah penelitian ini. Ada 4 perumusan masalah. Untuk tujuan penelitian sendiri ada 4 poin. Peneliti mengkonsepkan secara implisit tujuan penelitiannya dalam hipotesis penelitian. Seharusnya antara tujuan dan hipotesis dibuat dalam bagian yang berbeda atau terpisah. Kontribusi dari penelitian sendiri, peneliti belum menjelaskan secara spesifik terkait kontribusi penelitian yang ada di atas. Hanya menuliskan secara implisit mengenai kontribusi penelitian. Seharusnya peneliti menjelaskan lebih spesifik lagi terkait dampak yang akan terjadi akibat beberapa elemen yang menjadi pemicu pada economic performance. Untuk grand teori yang digunakan ada 3, yaitu stewardship theory, positive accounting theory, stakeholder theory. Yang bisa dibaca pada masing-masing teori yang ada di tabel. Pada poin ini tidak ada kritik karena peneliti sudah cukup jelas menjelaskan grand teori yang digunakan pada artikel penelitian ini. Keterkaitannya sendiri pada masing-masing grand teori yang dilakukan ialah peneliti menjelaskan sudah cukup jelas terkait keterkaitan grand teori ini. Bisa dibaca untuk ketiga poinnya antara stewardship theory, akuntansi positif teori, dan teori stakeholder. Untuk gambar kerangka konseptualnya sendiri bisa dilihat pada gambar di samping. Peneliti tidak menggambarkan gambar kerangka konseptual. Variabel dikenali secara implisit dan kerangka konseptual di samping adalah hasil dari penelaahan oleh pembaca atau reviewer. Hipotesis penelitiannya sendiri ada 4. Salah satunya ialah corporate social performance berpengaruh terhadap economic performance dan hipotesis lainnya. Pada poin ini peneliti telah menyebutkan hipotesis penelitiannya secara eksplisit. Redaksional hipotesis H1, H2, H3, dan H4 mudah dipahami sehingga hipotesis dapat ditangkap dengan jelas. Untuk rancangan penelitiannya sendiri menggunakan pendekatan kuantitatif dan definisi variabel operasional variabel pengukurannya sendiri dipresentasikan dengan ukuran market base. Dan untuk variabel independennya ada corporate social performance, business strategy, blockchain, dan corporate sustainability. Pada poin ini peneliti menggambarkan pendekatan penelitian yang digunakan secara implisit, sedangkan operasional variabel dan pengukurannya telah dijelaskan secara eksplisit dan detail.
Pada poin penarikan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Dari hasil pemilihan sampel dengan menggunakan purposive sampling, terpilih 17 perusahaan manufaktur yang memenuhi kriteria dari total populasi sebanyak 85 perusahaan. Pada poin ini, peneliti sudah menjelaskan teknik penelitian penarikan sampel secara eksplisit atau jelas. Unit analisis yang digunakan ialah menggunakan regresi data panel dengan menggunakan aplikasi FUSE versi 9.0. Dan untuk jenis data, kelayakan model, dan metode analisis, peneliti sudah menjelaskan metode masing-masing secara eksplisit dan jelas. Simpulannya sendiri, ada variabel corporate social performance dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur. Variabel bisnis strategi dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur. Variabel blockchain dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur. Variabel of corporate sustainability dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur. Untuk poin-poin ini, peneliti sudah cukup lengkap menjelaskan mengenai kesimpulannya. Adapun implikasi bagi perusahaan ialah perusahaan harusnya lebih memperhatikan kelengkapan data kinerja perusahaan. Bagi investor sebaiknya lebih melihat kualitas laporan keuangan bukan hanya dari segi angka labanya saja, melainkan dari jenis laporan keuangan yang lain seperti halnya laporan arus kas. Apakah arus kas aktivitas operasional perusahaan tersebut lebih baik? Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan memperluas periode penelitian, memperbaiki dengan menggunakan sektor yang berbeda, diperharapkan menggunakan proksi lain dalam menghitung variabel dependen dan variabel independen. Untuk poin implikasi sendiri sudah tidak ada kritik karena sudah cukup jelas mengenai implikasinya. Sekian review dan review dan analisis krisis mengenai penelitian pengaruh corporate social performance, bisnis strategi, blockchain, dan corporate sustainability terhadap economic performance. Semoga dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.